Sahabat Bongkar Abis, nah ini kita mau coba ya membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan ini loh, masalah hukum di Indonesia tuh gimana penanganannya ya. Gini, yang ada ditiadakan, yang tidak ada diada-adakan. Tapi ada juga yang ada diadakan juga. Yang ada diadakan, nah itu ada kategorinya begitu. Contohnya nih, seperti sulap ya. Oke, makanya contohnya. Waktu Jokowi datang ke kepolisian ya, lapor langsung tuh. Bergerak semua. Diladeni, bergerak semua. Lapor juga langsung diperiksa begitu. Begitu ada yang ngelaporin soal Gibran itu contohnya ya. Sampai hari ini kayaknya nggak ada suaranya. Alasannya tidak cukup bukti. Udah bukti segitu dijejerin ya. Kalau memang Roy Suryo itu memberikan fakta-fakta palsu, ditangkap aja ya toh. Kenapa nggak ditangkap gitu loh? Nah berarti kan dia tidak berani men-challenge itu kan, tidak berani melakukan tindakan. Nah ini ada yang menarik kasus Lempong nih. Nah, sebetulnya Mas Anton ini kan Saksi ahli. Nah sebetulnya satu pertanyaan saya, kenapa Anda begitu yakin mau jadi saksi ahli? Kan pasti ada. Kalau nggak yakin nggak mau dong pasti. Nggak mau. Nggak mau. Nah, konon kabarnya ini, makanya saya masih katakan konon, karena kan kita hanya bisa mengikuti dari luar. Sebetulnya ini kan tadi kasus yang apa tadi tidak ada diada-adakan, ya kan? Iya. Sebetulnya intinya gimana sih? Nanti Mas Lukas yang biasa tukang nanya. Ada tapi ditiadakan. Nah, oke, saya coba deh gimana tuh. Iya, memang kita mau jadi saksi ahli ini kan karena kita mau menceritakan apa adanya. Jadi kalau yang kita harus merekayasa, kita nggak bisa. Jadi, untuk itu kan, jadi kita tidak bisa. Makanya ngelihat kasus ini kok sebetulnya memang nggak ada salah gitu. Nah, jadi saya mau jadi saksi ahli. Begini, kasusnya adalah Tom Lembong ini kan dituduh itu melakukan tindak pidana korupsi. Tapi yang pertama sudah terbantahkan, tidak ada aliran dana atau suap kepada Tom Lembong. Nah, itu satu, itu yang sangat penting. Lalu kemudian dicarilah alasan bahwa di sini menguntungkan pihak lain dengan mengakibatkan kerugian negara, keuangan negara. Nah, disinilah yang saya melihatnya ada yang tidak ada ini diada-adakan, direkayasa. Disinilah saya melihatnya. Kenapa? Pertama adalah dikatakan ada tindakan melawan hukum, perbuatan melawan hukum. Apa itu? Katanya import gula itu tidak boleh dalam bentuk bahan baku. Gula kristal mentah tidak boleh. Harusnya gula kristal putih. Nah, dia memakai ada satu pasal. Tapi pasal itu sebetulnya adalah pembatasan bahwa gula kristal putih tidak boleh seenaknya diimport gitu. Jadi apa? Bunyinya adalah gula kristal putih hanya dapat dilakukan, impor gula kristal putih hanya dapat dilakukan dalam rangka. Nah ini kan pembatasan. Hanya dapat dilakukan dalam rangka stabilisasi harga. Nah ini, kalau di luar itu kan berarti tidak boleh gitu. Itu satu. Nah itu nanti saya di kesaksian ahli, sebagai saksi itu saya mengatakan bahwa saat itu impor tidak dilakukan dalam rangka stabilisasi harga. Enggak, tapi yang penting gini. Nah, jadi kesan jangan diteruskan dulu karena terlalu teknis ya. Jadi Anda punya kesan nih bahwa ini kayaknya mengada-ada nih. Gitu. Ada kesan itu kuat? Ada. Nah makanya yang itu saya cuma mengatakan itu bahwa tuduhan ini mengenai satu pasal itu mengada-ada. Yang kedua adalah kan merugikan keuangan negara. Katanya. Nah, tuduhannya kan gitu, merugikan keuangan negara. Merugikan keuangan negaranya ada. Ini juga tidak di penuh rekayasa gitu. Karena apa? Karena dibilang harganya kemahalan lah, kelebihan bayar gitu kan. Terus kemudian ada dalam rangka kurang bayar pajak. Nah, dia import gula kristal mentah. Lalu kemudian katanya, Anda harusnya bayarnya pajak berdasarkan gula kristal putih. Lah,
Gimana? Yang diimpor gula kristal mentah, tapi disuruh bayarnya gula kristal putih. Itu katanya kurang bayar katanya. Jadi inilah, ini sangat tidak benar dan BPKP ini jadi digunakan udah sebagai alat untuk menvalidasi ini gitu. Nah, coba deh, ada komentar nggak? Ya, dalam pembagian kasus itu, Mas, tadi yang menarik kan, ini kasus Lembong itu tidak ada kasus diada-adakan. Terus ada yang kasusnya ada kasus tapi ditiadakan. Yang paling jelas adalah Airlangga Hartarto yang dipaksa mundur dari partai. Kalau nggak mau akan dijerat, tapi dia mau mundur dan kemudian malah jadi menteri lagi sekarang. Khofifah yang sekarang lagi galau. Terus yang ada ditiadakan misalnya kasus judi online sampai sekarang juga belum jalan. Pertamina. Nah, tapi ada satu kasus yang menurut saya menarik juga karena setengah ada, tapi diada-adakannya berlebihan. Kasus Hasto. Hasto itu kan juga di penjara. Kemarin sudah dituntut 7 bulan ya. 7 tahun. 7 tahun, sorry. Tuntutannya 7 tahun plus denda subsidiar 600 juta. Nah, yang agak unik dari kasus janggal ini adalah, kan kasus ini sudah ingkrah. Tahun 2020 yang menghukum 2 orang. Anak buahnya Hasto sama komisioner KPU. Dua-duanya sudah ditahan. Sekarang dibanding Lembong gimana? Nah, ini sama-sama menurut saya 2 kasus ini dan kasus ada yang ditiadakan tadi, Mas, itu memperlihatkan secara gamblang, saya sebut pornografi politik dari perilaku politik Jokowi. Jadi dia menggunakan hukum itu betul-betul seenak udelnya. Kalau dia punya udel ya. Artinya, bahkan ketika Lembong dan Hasto ini kan dia sudah transisi atau malah sudah selesai kayaknya. Tapi dia mau selesai, tapi dia masih punya pengaruh untuk menggerakkan partainya, Parcok, dan mungkin kejaksaan juga, untuk itu mencokok Tom Lembong, dan kemudian Hasto karena kemudian tidak lagi loyal, kan dua-duanya ini tadinya kan menterinya kan, si Tom Lembong menterinya, sementara Hasto itu kan sohib politiknya, koalisi politiknya. Karena dianggap tidak lagi loyal atau tidak lagi mendukung, langsung dikerjain seperti itu. Tapi yang terus-terusan loyal, seperti Airlangga Hartarto dan Khofifah, masih aman. Si sini juga, si Budi Ari, aman. Pertamina, Erick Thohir, masih aman. Artinya yang tersandera, lalu kemudian mengikuti kemauannya, aman. Ya, nah artinya yang paling menarik, Mas, untuk kita diskusikan adalah, ini negara, yang memimpin negara ini siapa sekarang? Ya artinya negara hukum atau negara kekuasaan kan? Ini. Kekuasaan orang yang nggak punya kekuasaan lagi sekarang. Jadi Pak Prabowo ini gimana melihat situasi ini? Apa yang perlu dia lakukan? Gitu aja. Ya itu gini loh. Kita satu yang paling penting ya, bahwasanya jangan sampai juga memang ada kasus hukumnya gitu loh. Kalau Anda sebagai ahli itu ya, saksi ahli, yakin nggak gitu kan ya, bahwa sama sekali nggak bisa, nggak ada, itu diada-adakan aja ini. Gitu. Kalau memang itu betul, gitu, memang menarik ini kan. Menarik karena apa? Karena banyak ya, sudah banyak lah, bukan hanya satu ya. Banyak hal-hal yang bahasanya ada ditiadakan tuh, sederet tuh. Banyak banget. Lalu apakah kita ini, negara kita ini hukumnya, perangkat hukumnya hanya menyenangkan ya untuk satu orang. Sementara katanya before the law ya, di depan hukum kita semua sama loh ya. Gimana? Ada nggak sih kira-kira gitu? Iya, sudah pasti bahwa kasus Tom Lembong ini adalah di depan kesaksian di majelis hakim juga saya sudah katakan, ini tidak ada kasus. Tidak ada kasus, semuanya itu saya bantah gitu. Dan berdasarkan fakta semuanya gitu. Jadi data, fakta dan data. Stop dulu. Jadi banyak dong yang kayaknya orang-orang yang mencoba ya menganalisa itu, dan banyak juga diomongin bahwa ini gara-gara Tom Lembong waktu zaman Pilpres itu belain Anies. Nomor 1. Lebih ke sana kayaknya. Gitu ya, jelas. Karena gini, sebetulnya sewaktu Tom Lembong itu ditunjuk menjadi tim sesnya Anies dan Caimin,
itu di bulan Oktober 2023 itu sudah ada yang menyatakan, yang mendatangi bahwa ini keluar loh sprindik loh. Nah, ancaman, ya, intimidasi lah bahwa oke, kalau dia tidak meneruskan itu mungkin aman gitu. Tapi dia terus meneruskan kan, karena dia merasa tidak ada salahnya. Lalu dia meneruskan itu. Nah, berselang dari 1 tahun itu aman. Lalu kemudian baru diperiksa lagi 8 Oktober 2024. Menjelang Jokowi itu lengser di 20 Oktober. Ini kan berarti ada target nih ya. 8 Oktober berarti kan masih yang di bawah rezim Jokowi kan gitu. Nah, jadi 8 Oktober diperiksa, terus kemudian 16 Oktober diperiksa 2 kali maraton nih. Langsung tuh ya. Terus langsung masuk penjara. Enggak, belum. 16 Oktober belum, terus 22 Oktober belum diperiksa lagi ketiga kali dan di situ udah ada pergantian presiden, udah 20 baru. Oktober. Terus kemudian 29 Oktober diperiksa keempat kali dan ditangkap. Jadi ditahan. Kotorannya dikasih ke presiden baru lah ya. Exactly. Jadi pada saat ini ada kelihatannya dia mau mendiskreditkan pada saat itu Presiden Prabowo yang baru dilantik. Dan keluar satu berita di berita internasional di luar negeri, bunyinya adalah Prabowo bermain keras terhadap lawan politiknya. Apa begitu? 1 hari setelah itu keluar. Terlalu gamblang ya. Terlalu gamblang sekali untuk itu. Nah, dan yang menarik gini loh. Kita kan kemarin ikutin tuh ya, yang apa itu sama perwira-perwira itu ya. Purnawirawan. Ada dalam dialognya seorang pendukung yang gak jelas itu gitu ngomongannya. Dia bilang gini, kalau nanti ijazah dibongkar, ini akan menimbulkan apa itu gejolak besar ya. Ada perpecahan, apakah ini satu politik apa namanya divide impera. Saya bilang, apakah hal yang lebih gila nih masalah kayak Lembong, seperti contohnya Lembong ini, yang bikin membelah bangsa ini dan merusak bangsa ini, orang-orang udah jelas ya, katanya bagi ABCD tadi ya, tidak diperiksa, dibebaskan. Yang tadi, yang ada ditiadakan itu kasus itu banyak sekali. Nah, apakah itu justru nggak membuat perpecahan di antara kita? Itu kan. Nah, gimana nih? Ya. Pengamatan dari media sosial gimana? Setuju sekali, Mas. Karena itu kan yang Mas Eros bilang tadi kan isu ya. Soal ijazah itu juga sejauh ini kan memang belum ada kejelasannya ya, tapi sedang berproses, sedang bergulir. Itu kan teman-teman yang mempertanyakan, mempersoalkan ada 5 kan. Konon kan akan segera ditangkap juga. Bahkan dipanggil. Tapi isunya udah ditangkap tuh sudah beberapa. Udah lama itu. Biasa. Tapi itu nanti bisa dianalisis gini, Mas. Apakah itu indikasi kenapa sih Rismon, Roy Suryo, Vitiva, sama siapa lagi itu Egy Sujana dan Isa Fadila itu sejauh ini kan belum ditangkap. Tapi kan mestinya hari kemarin mereka itu diundang untuk diperiksa lagi, tapi pada nggak datang ya. Nah, saya kemarin ketemu Roy sempat kira-kira udah siap nih, jangan-jangan langsung ditangkap nih, udah ngamuk itu Pak, walaupun dia lagi sakit kulit tapi ya mereka yakin nggak berani mereka. Tapi kita lihat saja, Mas. Tapi intinya adalah betapa ya itu kegamblangan ini orang ya, orang biasa, orang desa. Ternyata begitu dikasih kekuasaan, ya, begitu seenak perutnya sendiri mengangkangi negara ini. Nah, sekarang adalah tugas saya, ya kalau dia seperti itu, ya yang kita pertanyakan sekarang adalah incumbent dong, presiden yang berkuasa. Nah, bagaimana agar pemerintahan Prabowo itu tidak ternodai oleh gaya-gaya politik sprindik yang ternyata berlanjut ya. Dan misalnya gini, kasus yang sempat muncul tapi nggak berlanjut nih, Mas. Itu tadi mesti kita angkat juga Bung Antoni sebagai pengamat ekonomi. Kasus ini minyak sawit ya. Nah, walaupun sudah ada yang ditahan tapi hanya para pengusahanya saja kan. Tapi kan pejabatnya tetap nggak ditahan padahal udah jelas-jelas. Dirjen ada. Dirjen ada. Dirjen itu baru Dirjen. Kemudian Budi Ari sudah jelas-jelas loh di proses pemeriksaan
kejaksaan ini sampai sekarang belum jelas. Nah, itu yang kita harus menyuarakan, Mas. Oh iya Bang Uta, makanya harus. Kenapa begini loh? Jangan kita nih seolah-olah kan orang bijak. Wah, demi ya stabilitas nasional. Stabilitas nasional. Tahu nggak sih ijazah itu sumber daripada instability? Iya. Masa nggak tahu? Dengan mengatakan belahlah dada saya yang merah putih itu ya. Di belah yang untuknya darah aja gitu. Nah, maaf aja, saya harus katakan ini kenapa. Kita masyarakat itu jangan cepet lah terbuai oleh gitu. Dan jangan cepat juga ya untuk ya dalam beberapa hal memang gaya dari Mas Roy itu kan bisa jadi kayak tontonan ya. Tapi yang kita tangkap substansinya Substansi. dong, ya. Substansinya apa sih? Bahwasanya dia berani pertaruhkan loh. 99,9. Masa ada yang bilang, ya itu kan omong-omong loh. Ada datanya ditampilkan. Jadi sebetulnya, maaf aja, kok ada pembunuhan struktural itu? Karena orang bicara itu ditempatkan di satu tempat atau lembaga-lembaga yang struktural ya. Jadi saya rasa gini, Mas Eros, memang ini Jokowi harus melakukan pembelaan. Ini juga. Jadi kita maklumi dan kita pahami maksudnya bahwa dia akan melakukan pembelaan. Pembelaan itu tidak lain adalah mendiskreditkan teman-teman yang mempunyai bukti sangat kuat bahwa ini adalah palsu. Mau tidak mau begitu. Dan yang kedua adalah memakai instrumen yang tadi seolah-olah ini akan memecah belah dan bangsa itu ya. Nah, ini adalah noise kalau saya lihat. Jadi mayoritas kalau kita lihat dari ijazah ini, mayoritas mengatakan bahwa mereka percaya bahwa ini palsu. Karena apa? Begitu sederhananya, tinggal kasih lihat selesai gitu. Kenapa? Dipelihara. Ya, isu ini, kasus ini gitu. Karena apa? Karena memang tidak bisa untuk dipertontonkan gitu. Nah, yang kedua adalah bahwa sama juga dengan ya kasus yang tadi Tom Lembong. Ya Tom Lembong ini juga sudah jelas sekali tetapi tetap dipelihara dan mereka harus mengatakan kalau kita lihat mayoritas ya di media itu mengatakan bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Orang baik diindikan, wah itu banyak yang positifnya lah. Nah ini kita lihat mayoritas itu kemana gitu. Jadi ini yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah yang sekarang gitu. Ini apa gitu. Nah ini yang kita meminta hakim juga harus memainkan hati nuraninya dan membela kebenaran gitu, keadilan gitu. Jangan juga lalu sekarang takut. Seolah-olah kan nih hakim ini kan seolah-olah takut sama jaksa karena yang satu hakim itu yang ketangkep itu katanya mempunyai dosa-dosa hakim lainnya gitu. Mas, pertanyaan yang menarik ini hukum yang masih kayak sulapan gitu, bisa ada, tiada, tidak ada gitu kan. Itu kan jago sulapnya kan Jokowi. Sementara mestinya si pesulap ini kan sudah lengser kan. Nah, kenapa misalnya analisis yang beredar di masyarakat kan gini, oh Presiden Prabowo ini masih dalam sandra karena Parcok masih dikuasai Jokowi, kemudian eksponen-eksponen di TNI dan loh, tapi sampai kapan ini dibiarkan kalaupun asumsi itu betul, Mas ya? Kalau saya sih nggak gitu lagi. Kayaknya kita terjebak untuk menganalisa seolah-olah ini Prabowo aja gitu. Kalau saya pikir ada kekuatan di luar itu berdua ini. Ya? Iyalah. Jadi sebetulnya kita nanti keliru. Terlalu menyerahkan semua kepada ya aktor politik. Kepada Pak Jokowi atau kepada Pak ini ya. Pak Prabowo gitu kan. Padahal sebetulnya dikupas betul gitu ya. Ya maaf aja harus saya katakan bahwa saya jangan-jangan gitu loh. Ini juga menjadi bagian peliharaan oligarki. Kenapa? Saya lihat kemarin bagaimana seorang presiden lagi ngomong gitu, ada pelaku atau konglomerat yang dikenal lah gitu iya. Sampai disebut namanya segala. Iya. Ini buat saya, nah baru saya pikir jangan-jangan gitu loh ya. Jadi saya kan orang yang ngikutin dari awal loh, siapa Jokowi. Iya. Bisa seperti itu, tidak mungkin kalau tidak ada satu kekuatan yang sangat masif
di belakang itu semua. Yang punya bisa membuat nggak mungkin lah Pak Jokowi itu gemeter atau takut sama Jokowi, nggak mungkin. Saya jamin tidak mungkin. Tapi, kekuatan di belakangnya inilah yang diperhitungkan menurut saya. Jadi karena ini politik terkait dengan logistik itu ya, ekonomi. Iya. Jadi saya rasa adalah memang benar bahwa secara keseluruhan itu ada kekuatan di belakang itu. Contohnya adalah PSN. PSN ini kan sampai ratusan. Kenapa bisa ini? Enggak, jumlahnya. Jumlahnya itu 200 lebih dan 200 lebih gitu. Kenapa bahwa ini bisa dijadikan PSN? Nah, ini kan ada penyerahan bisnis. Ya, tambang lah yang lain-lain itu kepada swasta. Proyek strategis nasional itu kan menyerahkan itu lahan-lahan strategis itu dianggapnya strategis kepada beberapa pengusaha. Contohnya adalah banyak perampokan sumber daya gitu. Itu ada gitu kan. Dan ternyata sekarang semua PSN ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Karena melanggar dari pembentukannya. Semuanya gitu. tak terkecuali. Tak terkecuali karena dia punya legalitas untuk menunjukkan PSN itu melanggar undang-undang. Oh, iya. Nah, Kepres. itu yang membuat undang-undang berarti hanya Kepres dan Kemenko. Nah, itu. Berarti yang membuat undang-undang terlibat juga adalah pelanggaran dong. Iya, pasti yang itu. Iya dong. Jadi PSN itu hanya berdasarkan Perpres lalu Kepres lalu Perpres dengan Permenko. Itu aja dua mereka bermain. Nah, di sini Perpresnya presidennya Jokowi, menteri koordinatornya adalah Erlangga gitu. Wah, ada yang menyusun gitu. Mudah-mudahan gitu. Kepres juga gini loh. Iya. Ingat nggak waktu zaman COVID ya tidak boleh dikriminalisasi, kan? Ya. Keluarlah Kepres. Ya. Nah, ini kan juga itu. apa-apaan ini itu kan. Nah, jadi secara keseluruhan memang itu benar. Tetapi ada kasus tertentu demi dia punya pribadi. Contohnya kalau saya lihat Tom Lembong disalahkan itu tidak ada hubungannya dengan oligarki gitu. Nah, saya lihat ini adalah murni dia punya kepentingan pribadi. Sebetulnya dia menganggap Tom Lembong dan Anies ya menurut teman-teman yang di luar ini menjadi ancaman untuk 2029. Nah, 2029 harapannya atau menurut saya adalah rencana dari Jokowi adalah ini Prabowo sudah terlalu tua. Jadi tidak ikut lagi. Gibran sudah wakil presiden akan dinaikkan menjadi presiden. Ancamannya cuma satu ya Anies. Anies didampingi dengan Tom Lembong yang mempunyai kekuatan luar biasa gitu. Jadi ini adalah kepentingan itu. Nah, saya menduga bahwa di sini adalah bukan kepentingan oligarki, di sini adalah kepentingan dia secara pribadi mau meneruskan dia punya hegemoni. Saya kan didukung oligarki yang 10 tahun mendukung Jokowi. Iya, benar. Jadi begini. Benar. Dan oligarki sendiri merasa nyaman, khosi hubungannya. Sangat. Karena yang analisis yang beredar kan di bawah Prabowo kan mereka mau digoyang, mau diganti dari 9 naga menjadi 9 haji. Ya, itu hanya analisisnya. Nah, artinya bahwa saya setuju lah dengan Mas Eros. Artinya bahwa Jokowi itu bisa begitu, orang yang plonga-plongo bisa begitu kuat karena didukung logistik yang nggak terbatas. Iya. Iya, di samping itu yang saya mau katakan adalah dia ini mempunyai satu dendam-dendam pribadi gitu. Ya, kalau dia tidak diikuti, maka dendam pribadi dia yang berjalan gitu. Kalau saya dendam pribadi apa sih Jokowi itu loh? Iya. Maaf ya harus katakan itu tanpa dukungan yang masif nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Nah, kita ini terkelabui aja. Ya, our eyes deceived by gitu ya, tertipu oleh gitu kan. Padahal kalau berani bongkar betul, coba deh Mas Prabowo ya, coba lah tuh yang katanya orang-orang hebat tuh tangkap satu aja ya. Kalau nggak semuanya nyembah, jangan panggil saya lagi lah gitu ya. Nah, saya berani katakan itu karena memang itu jalan keluar satu-satunya. Tapi kalau Pak Prabowo masih juga takut ya, saya namanya gendro yang nggak pernah kelihatan ini ya. Kayak sama aja, ada ghost train tuh ya. Kalau nggak salah saya Ibsen apa ya, dalam satu teaternya dia bilang ghost train. Jadi ya seolah-olah tuh wah. Iya. Jadi tuh hati-hati tuh.
ada setannya, ada gininya. Padahal biar buat lewat aman, nggak ada yang periksa gitu kan. Nah sama aja, dikatakan bahwa begini, nanti akan begini, nanti akan begitu. Saya juga kan pernah ketemu pejabat-pejabat Cina ya, dia enggak kok, enggak mendukung itu. Perilaku para konglomerat ya, kita aja nih yang nggak punya akses gimana tuh merasa bahwasanya, wah nanti kalau Jokowi sama yang konglomerat ini diutik-utik, Cina akan berikan sanksi. Ya tuh. Jadi menurut Mas, satu kasus contoh yang untuk menunjukkan momen di sawah Jokowi itu bisa di siapa sebaiknya tangkap. Oh iya, ini contohnya aja lah. Aguan aja nggak berani diapa-apain kok. Ya. Belum, ya belum lagi banyak hal yang bisa kita korek ya. Contohnya gini deh. Bagaimana seseorang bisa kaya seperti itu? Ya, apa sih kerjanya? Kan jual kekayaan negara. Masa nggak bisa? Tanah. Nah, masa nggak bisa? Nggak, itu kan kasat mata. Presiden itu salah satu tugasnya itu kan mengatur semua itu. Jadi dirigen, bukan diderek, ya kan? Nah, saya melihat kok sekarang kok peran yang mendirect ini jadi pelaksana gitu loh. Iya. Harusnya kan dia mendirect, yang melaksanakan ya itu. Nah inilah. Saya khawatir Presiden Prabowo ini keasikan ngelengser. Sekarang misalnya perjalanan ke luar negeri 2 minggu. Mana ada sih presiden sampai 2 minggu ke luar negeri? Nah, sementara negara ditinggalkan. Nah, ketika negara ditinggalkan, konsolidasi nih. Luhut bertemu dengan Jokowi. Ini contohnya nih, gini loh. Lihat nih, presiden ke luar negeri itu semua dihandle oleh Wapres gitu loh. Ya, memberikan image seolah-olah Wapres capable in running the country gitu kan. Udahlah, kita ini bukan kumpulan orang bodoh. Enggak juga Mas, yang di media itu yang rame dan jadi sorotan viral justru bisikan apa? Karena ada foto, ada video Presiden Prabowo membisiki Dasko. Jadi de facto Perdana Menterinya Dasko deh kayak Indonesia. Itu nggak penting. Itu boleh aja tuh gosip internal. Enggak, saya hanya ingin bahwa bukan berarti Prabowo itu mempercayai Gibran, enggak. Loh iya, tapi aja. Secara politik orang bacanya gitu. Contohnya gini, enggak apa-apa kebuktiin tuh ya. Kemarin tuh di podcastnya Mas Karni itu ya. Oh, buktinya sekarang presiden keluar negeri nggak apa-apa, aman-aman saja gitu kan ya. Dengan gagahnya mencontohkan bahwasanya anak muda, ya anak muda yang kayak apa gitu loh ya. Oh, itu busernya aja. Nanti contohnya, kita tuh jangan kepada semua yang pemirsa ya, cobalah kita sedikit kritis. Saya terus terang aja, saya tidak punya keinginan disuruh jadi minister, saya nggak mau kok ya. Saya nggak mau gitu terus terang, karena saya lihat kayak begini buat apa gitu kan. Yang kedua, sakit hati. Emang saya pernah disakitin hati nggak sama Pak Jokowi? Pribadi nggak. Yang saya kesel kan disuruh berantas mafia tanah, dia potret-potret sama para mafianya gimana ya. Itu kan. Kalau kita sakit hatinya karena Indonesia dirusak kan gitu. Ya itu makanya. Jadi nggak ada urusan. Makanya dalam konteks ini ya, kita lagi ngomongin kan bagaimana hukum digunakan jadi senjata politik. Itu. Ya kan? Nah, yang kesimpulannya ini negara sudah jadi negara kekuasaan. Dan sialnya lagi, kekuasaannya itu kalau bicara kuasa kan presiden. Ternyata presidennya nggak berkuasa banget. Siapa dong? Apa ya Jokowi? Apa saya percaya? Saya mau percaya. Saya nggak percaya bahwa Mas Prabowo itu takut sama Jokowi. Itu bukan dia. Bukan tipenya. Tapi ya. Dia lebih punya perhitungan lebih jauh. Ya. Nah, di situ kan ada adiknya juga. Asyik kan bisa ngitung ya. Jadi kekuatan ekonomi ini yang mungkin menjadi sentral kekuatan dan the real power di sana. Jadi Jokowi cuma memedi sawah gitu ya. Betul. Menurut saya begitulah sebetulnya. Gitu loh. Memedi sawah yang sebenarnya melihat penampilannya kita malah prihatin, apalagi sekarang sakit kulit gitu. Kenapa begitu? Lihat dong kondisi rakyat kita. Ya. Yang dikasih mainan apa aja, nggak usah gitulah. Apa aja, mau pidato siapa, mau yang muncul kelas, slang, atau dangdutan, apa segala penuh semua lapangan. Jadi sebetulnya quality is not the matter ya, tapi bunyi itu akan mengundang. Nah menurut saya artinya
kita wajiblah melakukan perlawanan ini ya. Ini saya mengajak teman-teman, wah Mas Eros melakukan provokasi. Bukan, edukasi dong, ayo. Kalau edukasi yang benar. Jangan ada, contohnya kalau saya juga nggak senang ya kalau kita ada muatan benci sama Jokowi. Tidak suka kepada Gibran. Apa urusan saya? Saya tidak suka kalau ada kedudukan yang namanya Wapres ditempati oleh orang yang tidak, menurut saya, sangat jauh dari... Orang yang punya 4 cacat. Cacat hukum, cacat mental, cacat konstitusi. Nah itu kan, ya itulah, itu pengamatannya Iya. Pak Lukas yang harus kita hargain ya. Iya. Dan memang banyak orang yang mengatakan gitu ya. Begitu banyak. Tapi buat saya sederhana aja lah gitu ya. Sudah deh, yuk ayo siapapun ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang denger ini, coba deh sebelum tidur malam ini merem sebentar ya, bayangkan gitu ya. Ya bandingin deh sama bagian Bung Hatta ya. Terus Pak Mangkubono, Pak Damalik. Terus aku yang satu ini. Walaupun Untuk yang penutup, saya ingin kembali ke tema itu loh, sulapan hukum yang ada tidak ada diada-adakan, yang ada ditiadakan, yang setengah ada diada-adakan. Nah, menurut saya tugas Presiden Prabowo sekarang agar untuk paling nggak mengeliminir analisis atau isu ini, harus sekarang take charge, yang ada diadakan. Harus ditangkap tuh salah satu orangnya Jokowi yang sekarang duduk di pemerintah dia. Pilihannya adalah apakah Budi Ari yang jelas atau Erlangga Hartarto. Itu kalau saran saya. Ya itu sih kita serahkan pada presiden lah. Saya rasa kita nggak mungkin lah kita mendikte. Paling nggak, dosanya ini loh. Kalau sampai kan saya bilang saya jangan melakukan slow motion suicide, bunuh diri secara perlahan, itu kan tuh bahaya. Nah lagi karena kita kan bicara nembong, sebenarnya punya otoritas dia nih, kan penasehat ahli ya, saksi ahli. Nah coba, Enak nggak dia? Gimana konklusinya gimana nih? Gimana kira-kira? Ya sudah pasti hari ini ada bacaan tuntutan. Hari ini tuntutan saya Belum tahu ya? kelihatannya ya belum selesai, masih dibacakan. Jadi kalau tuntutannya sudah pasti akan sekian tahun kan gitu. Di atas 5 tahun. Kemungkinan besar. Hasto aja kena 7 tahun. Ya? Iya, jadi kemungkinan besar pasti tuntutannya begitu. Tetapi kita lihat tuntutan ini adalah di luar dari fakta-fakta yang ada. Nah, kita berharap, ya kita nggak tahu bahwa bagaimana nanti pembelaannya dari timnya Tom Lembong, tapi yang kita harapkan adalah bahwa hakim benar-benar melihat fakta hukum yang ada. Nah, ini yang kita harapannya, bahwa benar-benar menegakkan keadilan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah itu dihukum. Nah, ini jadi kan paling kita ingatkan aparat hukum ya. Kita mengingatkan aparat hukum, khususnya kepada hakim, jangan sampai menghukum seseorang yang tidak bersalah. Oke, saya rasa gini ya, kalau saya sudah tangkap tadi, kalau boleh saya simpulkan begini lah. Justru yang kita inginkan itu mintalah, mohon kepada siapapun penegak hukum di negeri ini, gitu. Karena apa? Satu hal yang justru harus kita pikirkan bersama, jangan cuma Tom Lembong dong, gitu ya. Siapa tuh yang bikin IKN tuh, ya? Kan harus dipertanggungjawabkan, gitu. Siapa itu juga yang Kita cepat. Ya. Wah, banyak ya? Banyak. Ayo dong. COVID-19. Iya, COVID-19. Kita investigasi semua. Iya. Terbuka. Ya. Kan katanya para buzzer itu minta supaya secara adil, secara fair, gitu, supaya tidak ada gangguan untuk Republik ini berjalan ke depan, gitu ya. Ayo deh. Sebagai penutup ini pesan kita, ayo kita investigasi ya hal-hal yang terindikasi sebagai perilaku korupsi yang dilakukan oleh siapapun, termasuk Jokowi, gitu loh ya. Wah, saya banyak tuh datanya, Mas. Iya, makanya nanti kita coba. Saya nggak mau, kita jangan sampai ada kesan karena kita mau balas dendam, nggak suka, nggak ada urusannya. Kita ingin meluruskan kata-kata yang mengatakan ya bahwa Indonesia adalah negara hukum,
bukan negara Kekuasaan. Apalagi kekuasaan itu ternyata ada di tangan kaum oligark. Nah, sementara para presiden dan mantan presiden hanya sebagai pelaksana apa yang diminta oleh oligarki. Saya itu aja. Mari kita lakukan perenungan bersama. Jangan juga percaya apa yang kita bicarakan. Tes, cek ya semua apa yang kita bicarakan, apakah ngaco apa enggak. Kas, apa enggak aku bilang 7 tahun Lembong. Nah, terus Sama dengan Hasto ya. Nah, ada apa sih kok? Ini ada mistik apa ini? Ada pesanan apa ini? Kan bisa aja kan Kejaksaan Jaya 77 yang mesen sama jangan-jangan. Nah, Yang ini. mesen presiden nomor 7 ya. Wah. Presiden nomor 7. Jadi cara kebetulan kan 7. Jahil kayaknya nih Iya, Kejaksaan. jadi juga ya. sengaja ngasih ke masyarakat, ngasih semacam sign, tanda-tanda. Ini kejaksaan harus mengikuti perintah tuntutan 7 tahun dari presiden yang ke-7. Ini analisa Otate gato. bukan berarti kan masalah berdasarkan angka ya. Kok ada kayak semacam kok apakah di petunjuk alam? Kalau kebetulan kok ya kok. Nah, aneh Enggak. kan? Tapi gini Mas, bahkan di dalam dunia sains tidak ada sesuatu yang kebetulan. Nah itu dia. Makanya saya bilang apakah ada petunjuk alam itu kan? Saya bisa rasa aja. ada. Nah jadi petunjuk. rasanya kita nggak salah apa lah ya. Kalau mengatakan ya bahwasanya saya rasakan mulai alam juga ikut bicara nih ya. Oh ya 7 tuntutan 7 tahun buat 2 orang gitu. Artinya ada presiden ke-7. Ini namanya juga analisa berdasarkan gitu, petunjuk angka yang mungkin Numerologi. numerologi dan gitu. Nah, jadi kan nggak salah-salah apa tadi kita bicara gitu kan. Nah jadi udahlah makanya nih teman-teman ya, kita tuh jangan selalu lah wah ini fitnah ini apa, enggak, ini alam mungkin ikut juga bermain mungkin ya toh. Nah jadi jangan juga bilang bahwasanya di sentimen, nggak ada sentimen tuh, salah gitu ya. Atau kalau pendekatan psikologi Sigmund Freud, Ya. jadi ini semacam kesengajaan bawah sadar dari pihak-pihak kejaksaan. Karena mereka ditekan oleh presiden nomor 7. Sudah ambil 7 aja. Ambil 7 aja. Oke, Pak Lembong dan Mas Hasto, Mas Hasto, jangan takut. hadapi cobaan ini dengan tetap teguh. 7 Lawan nomor 7. 7 jangan takut. Oke, ya.